Ya, salam semuanya. Salam semuanya. Mana ini wajah sukacitanya ini ya? Coba lihat ke depan, senyumnya mana ini? Ya. Baik, saudara yang kasih. Iya. Firman Tuhan hari ini temanya sesuai keinginan hati. Ya. Sesuai keinginan hati. Saudaraku, kita punya keinginan hati dan kita berdoa agar Tuhan jawab keinginan hati kita. Ya. Pertanyaannya Bapak Ibu dan saudara sekalian, apakah benar Tuhan akan memberikan jawaban yang sesuai dengan keinginan hati? Adakah orang berdoa itu justru berbeda jawabannya dengan keinginan hati? Ada nggak yang seperti itu? Halo? Ada. Nah, saudara-saudara yang kasih, lalu kemudian ada bedanya nggak? Orang berdoa punya keinginan, ya, keinginan hati, lalu kemudian keinginan hatinya itu dijawab oleh Tuhan. Ya, lalu beda nggak dengan orang yang berdoa untuk keinginan hatinya, tapi tidak dijawab, ya, dijawab, tapi tidak sesuai dengan keinginan hati. Itu kira-kira senangnya itu beda nggak? Beda. Lebih senang yang mana nih? Yang dijawab dengan sesuai keinginan hati. Nah, saudara-saudaraku, kita akan belajar dari kitab Mazmur. Ya, Raja Daud punya pengalaman, saudara-saudaraku yang kasih, apa yang dirindukan, ya, yang ada di dalam hatinya, itu yang didoakan. Lalu kemudian Tuhan berikan jawab sesuai dengan keinginan hatinya. Ya, Mazmur pada pasal yang ke-73 ayat 3 dan ayat yang keempat. Mazmur pada pasal yang ke-73 ayat yang ke-3, terbalik rupanya ya. Pasal 37 maksud saya ya, bukan 73 ya. Pasal 37 ayat 3 dan 4. Ya. Ya, oleh karena ini ayat yang pertama kita akan bagi berdiri, hormat kita terhadap pemberitaan pembacaan firman Tuhan. Ya, kita bagi berdiri, saudara-saudara yang kasih. Ya. Kita baca bersama oleh karena dua ayat ya. Sekali lagi, Mazmur pada pasal yang ke-37 ayat 3 dan ayat yang keempat. Kita baca bersama 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Silakan duduk. Ya, saudara-saudara yang kasih, ayat ini adalah ayat yang menjawab sebuah doa yang keluar dari hati. Hati itu punya keinginan, dan keinginan hati itu disampaikan kepada Tuhan. Tuhan kasih jawaban seperti yang diinginkan hatinya. Itu Raja Daud. Makanya Raja Daud itu punya sukacita yang luar biasa, walaupun Raja Daud itu mempunyai persoalan yang luar biasa juga. Ya, Raja Daud berhadapan dengan masyarakat. Raja Daud berhadapan dengan lawan politiknya. Ya, raja-raja, para panglima-panglima tentara daripada pihak kerajaan lain. Tapi Raja Daud juga mempunyai musuh juga dari dalam.
juga memusuhi dia, ya, dan lain sebagainya. Ya. Bahkan istrinya pun pernah mengatakan Daud ini orang gila, kayak gila. Ya. Saudara-saudara yang kasih, itulah Raja Daud. Tapi Daud tidak gentar menghadapi semuanya itu. Ya. Jatuh bangun itu sudah biasa. Ya. Yang nggak biasa itu sudah jatuh, nggak mau bangun lagi. Ini yang tidak biasa, saudara-saudara yang kasih. Ya. Dan Raja Daud ya memberikan contoh bagi kita. Jatuh bangun yang dialami oleh Raja Daud itu harusnya menginspirasi kita. Ya, ketika kita dalam keadaan berada di bawah, jatuh, kita harus bangkit, kita harus bangun. Ya, itu yang mau Raja Daud berikan kepada kita. Ya. Lalu kemudian di pasal 37 ini, ya, itu jelas dia memberitahukan kepada kita. Kenapa ini tercatat? Firman Tuhan mengatakan bahwasanya segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat bagi kita, untuk meneguhkan kita, untuk menguatkan kita, untuk menegur kita. Sudah terjadi. Maka itu firman Tuhan ini ada, catatan Alkitab ini ada untuk kita semua. Ya, sebagai suri teladan, contoh yang baik kita akan ikuti. Ya. Pengalaman-pengalaman yang baik di sini diberitahukan kepada kita untuk kita tinggalkan menuju kepada sebuah perubahan. Saudara yang kasih. Perhatikan pada ayat yang keempat bagian terakhir. Ya. Kalau kita melakukan ayat 3 dan ayat 4 bagian tengah, saudara yang kasih, maka ayat 4 bagian akhir itu adalah jawabannya. Ya. Ayat 4 bagian akhir dikatakan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hati. Ya. Kalau Bapak Ibu rindu, ya, pengen keinginan hati kita itu dijawab sesuai dengan hati kita, keinginan hati kita. Kita teladani bagaimana Raja Daud memperolehnya. Raja Daud bisa mendapatkan jawaban seperti apa yang dia mau. Itu luar biasa, saudara-saudara. Itu luar biasa. Ya. Ada orang berdoa, saudara, keinginan hatinya orang sakit itu sembuh. Begitu sudah didoakan malah mati. Ya. Tapi Raja Daud yang dialami adalah ketika dia mengalami kesulitan yang begitu hebat, maka Tuhan tolong kesulitannya itu bisa teratasi, saudara yang kasih. Itulah pengalaman daripada Raja Daud. Ya. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya, apa yang diinginkan hatimu. Lalu Bapak Ibu, yuk kita koreksi hati kita. Ya. Apa yang ada di dalam hati kita? Dalam tahun ini, apa yang menjadi kerinduan kita? Kita semua pasti punya keinginan, punya kerinduan. Ya, nggak mungkin kita pengen hanya gini-gini saja. Ada perubahan dalam hidup atau apapun, saudara-saudara yang kasih. Ya. Nah, ayo kita belajar seperti Raja Daud. Contohnya, ada hal-hal yang dilakukan oleh Raja Daud untuk menggapai jawaban daripada apa yang kita inginkan itu dijawab oleh Tuhan. Ya. Maka ketika kita melihat ayat 3 dan ayat 4 itu tidak bisa digabungkan menjadi satu. Dengan kata lain kita tidak bisa memakai kuasa Tuhan lalu kemudian memakai juga kuasa delapan. Bahasa yang paling dapat adalah tidak bisa. Kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, tapi tetap percaya kepada perdukungan. Tak bisa, saudara-saudara yang kasih. Ya, kalimat yang pertama adalah percayalah kepada Tuhan. Ya, dan kita percaya kepada Tuhan itu dengan segenap hati. Ya, itu sebabnya di dalam kitab Kejadian pada pasal yang ke-15 ayat yang ke-6. Kitab Kejadian pada pasal yang ke-15 ayat yang ke-6. Yuk kita baca 2, 3. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai
perjanjian baru. Ya, saudara-saudaraku yang kasih, ketika kita percaya dengan benar kepada Tuhan, ya, melakukan apa yang Tuhan mau, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita percaya itu diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran. Ya. Artinya doa kita bisa dijawab. Pertolongan akan datang kepada kita. Lalu kemudian kita baca dari 2 Tawarik pada pasal yang ke-20 ayat yang ke-20. Ya, ini tentang percaya kepada Tuhan. 2 Tawarik dalam pasal yang ke-20 ayat yang ke-20, sama-sama kita baca. 2, 3. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju pada gunung Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Tenang, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Ya. Yang kedua, yang membuat kunci, ya, yang menjadi kunci kita diperhitungkan oleh Tuhan. Ya. Kita percaya kepada Tuhan, ya, dikatakan di situ, ya. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh, akan tetap berdiri, akan tetap kuat, akan berhasil, itu maksudnya. Ya, itu belum selesai. Bagaimana itu kita bisa tetap berdiri? Dikatakan kamu percayalah kepada nabi-nabinya. Saudara-saudaraku yang kasih, dari mulai awal kejadian sampai seterusnya dan sampai hari ini, saudara-saudaraku yang kasih, Allah itu tidak pernah sendirian. Pemberitaan firman Tuhan itu ada tangan-tangan Allah. Dan tangan-tangan Allah dalam perjanjian baru itulah para nabi, itulah para rasul. Ya, saudara-saudara yang kasih. Kemudian masuk dalam perjanjian baru, saudara-saudara yang kasih, muncullah para hamba-hamba Tuhan, para evangelis, penginjil, para pendeta dan lain sebagainya. Jadi ketika kita benar-benar percaya kepada Allah, ya, kalau kita memang benar-benar percaya kepada Allah, kita juga harus percaya kepada Nabi. Apa artinya Nabi? Halo, apa artinya Nabi? Hamba Tuhan. Apalagi memberitakan tentang suara Tuhan. Apalagi, ya, seorang Nabi itu adalah, kalau pakai bahasanya tetangga kita, itu adalah utusan Allah, ya, utusan Allah, ya. Saudara-saudara yang kasih, maka itu harus juga kita percayai, ya, harus kita percayai, saudara-saudara yang kasih. Nah, seorang yang percaya dengan penuh dengan hikmat, saudara-saudara yang kasih, itu perjalanan tidak ngawur, tidak ngawur, saudara-saudara yang kasih, ya. Tapi yang jelas adalah kita harus mempercayai Allah dan juga mempercayai nabi-nabinya, utusan-utusannya. Ya. Nah, saudara-saudara yang kasih, yang masalah sekarang adalah orang begitu tidak percaya kepada utusan-utusannya. Ya, sebetulnya bukan dari sekarang saja, mulai dari perjanjian lama juga sudah mulai. Berapa banyak nabi-nabi yang dibunuh? Masuk dalam masa transisi perjanjian lama dengan perjanjian baru. Sudah yang cukup lama. Nabi-nabi, kemudian masuk rasul-rasul. Kita lihat dalam zaman Tuhan Yesus, rasul-rasul itu bagaimana dia mati, martir. Mati itu Tuhan, sudah biasa. Nah, kenapa? Karena orang tidak percaya. Itu
kepadaku, engkau juga akan percaya kepada utusan-utusanku. Nah, maka itu yang harus kita perhatikan, saudara. Yang kedua, di dalam Mazmur 37 tadi, yang kedua, yang pertama, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Yang kedua adalah lakukanlah yang baik. Lakukanlah yang baik. Ayo kita akan baca di dalam Mazmur pada pasal yang ke-37 juga, pada ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27. Ya, kita baca 2, 3. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sudah perhatikan kalimat itu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Nah, benarkah kita bisa melakukan ini? Yang terjadi adalah ketika kita mendapatkan reaksi sapaan yang itu kurang berkenan kepada kita, saudara yang kasih, atau menyakitkan hati kita, bisakah kita tetap berbuat baik? Ada begitu banyak orang, termasuk orang Kristen, ketika dia menghadapi ejekan, ketika menghadapi himpitan, ketika menghadapi kata-kata yang kurang pas, ya, apa yang terjadi? Bahasa Torata itu gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Ya. Jadi kalau dia menghina aku akan hina dia. Sebabku itu tidak melakukan hal yang baik. Yang baik adalah ketika kita dihina, ketika kita dikutuk, kita memberkati. Itu yang baik saja. Yang kedua, ketika orang itu bisa mengampuni, bisa memberkati, selalu berpikir positif, itu namanya, itu wajah akan berseri-seri. Ya, praktekkan. Itu akan membuat kita awet muda, saudara. Tidak ada ceritanya orang yang selalu cemberut, ya, tidak pernah senyum, saudara-saudaraku yang kasih, ya, berpikiran negatif, itu awet muda, itu tidak ada ceritanya. Ya, yang ada justru cepat tua. Ya. Bahkan bukan hanya cepat tua, lebih daripada itu cepat mati. Cepat mati. Kenapa? Karena yang mendoakan dia mati banyak. Tetangga-tetangga nggak suka, gitu. Ya mati aja gitu. Nah, kita nggak boleh mendoakan itu kematian, kecelakaan orang lain. Tapi tetangga-tetangga mereka yang tidak mengenal Tuhan, bisa saja dia mengutuki dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang kasih, kita akan tetap hidup, kita akan tetap tinggal selama-lamanya. Apabila kita menjauhi kejahatan, menjauhi yang negatif, ya, lalu kita melakukan yang positif, yang baik. Terus kemudian di dalam Roma pada pasal yang ke-12 ayat yang ke-17. Roma pada pasal yang ke-12 ayat yang ke-17. Kita baca 2, 3. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ya, itu nggak perlu dipilih-pilih. Ada orang dipilih-pilih, ya. Kalau dia cocok dalam hatinya, ya, dia lakukan yang baik. Ingat ini, melakukan hal yang baik itu untuk semua orang. Cuma kan susah kita serapkan. Ketika ada orang yang menyudutkan kita, ketika ada orang yang memfitnah kita, lalu kemudian kita senyum sama dia, kan susah tadi. Padahal itu rahasianya berkat bagi kita. Ketika kita mampu berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Roma kan jelas mengatakan kita harus berubah, kita harus beda dengan dunia ini. Loh, kalau
berbuat baik hanya kepada orang yang baik sama kita, dunia lakukan itu. Yang tidak dilakukan oleh dunia adalah ketika orang jahat kepada kita, kita baik bersama. Itu yang dilakukan. Hukumnya beda. Hukum dunia gigi gak gigi. Ya. Hukum dunia kalau orang mencelakai kita ganti mencelakai kita. Ya. Tapi kalau hukumnya Tuhan, mereka mensalahkan kita, justru kita doakan. Ya. Maka itu tidak pernah lepas itu. Kalau saudara berdoa mengikuti ajaran doa dan Tuhan Yesus, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Kan doa Bapa. Ada bagian yang mengatakan ampunilah kami sebagaimana kami mengampuni. Dan sudah lihat kasih ya. Dan itu selalu didengar-dengarkan, disebutkan, apalagi kalau gereja Protestan itu wajib sudah. Gereja Protestan itu wajib. Saya pernah memimpin sermon di gereja Nias Surabaya yang tadi ya. Begitu doa ini kan aku lupa nggak pakai doa Bapa kami. Lupa gitu. Ya. Karena kan di gereja GPGI kan nggak harus Surabaya gitu. Lupa. Amin aku. Begitu amin langsung satuan episode itu apa namanya? Ya, saudara-saudaraku yang kasih, dia lanjutkan doa Bapa kami Bapak kami. Dan saudara-saudaraku yang kasih itu harus ingat kita bahwasanya kita diajarkan oleh Tuhan baik itu melalui doa itu saudara yang kasih. Pelajarannya yang baik adalah kita mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Ketiga, ya. Ketiga, yang pertama tadi percaya kepada Tuhan, yang kedua lakukan yang baik, yang ketiga adalah diam dalam negeri. Ya, diamlah di negeri. Ya, diamlah di negeri. Saudara-saudaraku yang kasih, ketika saya membaca dalam terjemahan yang lain, artinya diamlah di dalam negeri itu jangan kemana-mana. Banyak orang ketika menghadapi kesulitan di sini, saudara-saudaraku yang kasih, ada masalah di sini, lalu kemudian ini masalah ditinggalkan. Dia pikir di tempat lain tidak ada masalah. Padahal di mana-mana ada masalah. Di mana ada masalah, ya. Maka itu Daud berkata, diamlah di negeri. Di negeri ini, diamlah. Di situ, diamlah. Di mana kita berada? Ketika kita punya masalah, ketika kita punya problem, justru di situ kita berdiam diri. Kita menghubungi Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Untuk negeri itu, untuk kota itu, untuk desa di mana kita tinggal. Di dalam Kejadian pada pasal yang ke-26 ayat yang kedua. Kejadian pada pasal pasal 26 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ya, kita baca 2, 3. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau, memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayah. Surat kasih. Kalau Tuhan sudah tetapkan kita di mana kita berada, ya. Kalau kita mampu percaya kepada Tuhan, ya. Lalu kemudian kita mampu saudara-saudaraku melakukan usaha yang baik, suka mengampuni, ya. Terus kemudian diamlah di negeri, ya. Itu kamu
ditempatkan dimanapun kamu ada, sebetulnya Tuhan ingin membuat kamu itu nyaman di situ. Kan Tuhan tidak punya rancangan yang jahat. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan, saudara yang kasih. Ya. Kok kalau berusaha di situ. Dalam berusaha juga carilah aku. Bagaimana usaha kita akan berkembang? Ibadah pun susah, ibadah pun tidak mau. Lalu coba mereka saja susah di gereja ini akan repot ya. Bagaimana kalau itu yang sudah lama saja repot ya. Nah itu kata-kata Tuhan. Kita harus bisa menjadi saksi yang di tempat di mana kita berada. Yang keempat, berlakulah setia. Setia. Jika kita mempunyai sebuah usaha yang seringkali kan kita punya usaha sekarang dalam bidang apa? Katakanlah apa itu? Ya namanya usaha. Ya tanyalah sama orang-orang yang jadi pengusaha yang sukses. Tak pernah ada dan belum pernah terjadi orang itu dari nol lalu kemudian melesat naik atas. Tidak ada. Coba tanya. Saya itu lama di full gospel businessman, pembisnis di kota Medan, melayani juga di Batam, pembisnis. Dalam kesaksian saudaraku, nggak ada satu orang pun yang melejit langsung naik ke atas. Nah, pasti. Naik turun, ya. Nah, turun jauh, naik sedikit, turun lagi, ya. Lalu naik lagi, ini kan turun lagi. Nggak ada. Ya. Maka itu lakukan itu dengan setia. Setia sampai kapan? Sampai berhasil. Apakah benar sampai berhasil? Ketika berhasil tetap setia. Jangan begitu berhasil gak setia. Itu kan realita dunia, saudara-saudara yang kasih. Ada orang ketika punya masalah, dia datang kepada gembala, dia datang kepada Tuhan. Gembala, tolong doakan kami, akan mendatangkan urusi. Suratku yang kasih ibadah hari Minggu jam 10, jam 9 dia sudah datang. Lalu kemudian berlutut ya. Ibadah pada hari hari Rabu, ya ibadah keluarga, saudara-saudara ya. Itu kan jam 8 malam, jam 7 sudah datang, saudara-saudara. Ya, jadi Pak Gembala nggak pernah nunggu, saudara. Dia datang ya. Dia malah berkati saya Pak Pendeta. Kenapa kamu datang cepat? Iya Pak Pendeta, aku ingin diberkati oleh Tuhan. Nah, begitu uangnya sudah banyak, pekerjaannya sudah semakin berlimpah, gereja nggak pernah lagi. Dan kenapa kamu nggak bekerja? Aduh sibuk Pak Pendeta. Lu coba bayangkan, saudara. Sudah sibuk, nggak pernah lagi mengembalikan diri Tuhan. Itu kan kekurangannya jadi melimpah-limpah di hadapan Tuhan. Suratku itu salah. Ya. Amsal 12 pada ayat yang ke-22. Amsal 12 pada ayat yang ke-22, saudara-saudaraku yang kasih. Ya, kita baca 2, 3. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenangnya. Jadi orang yang berlaku setia kepada Tuhan itu dikenang oleh Tuhan. Ya jauhkan dari bibir. Dari bibir apa? Dusta. Dari bibir dusta ya. Lalu lanjut kepada Yeskiel pada pasal yang ke-18 ayat yang ke-9. Yeskiel pada pasal yang ke-18 ayat yang ke-9. Ya, kita baca 2, 3. Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, ialah orang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan.
luar biasa Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi, hidup menurut ketetapanku kata Tuhan. Hidup menurut firman-Ku itu kata Tuhan. Ya. Dan tetap mengikuti peraturan-Ku dengan berlaku setia. Apa itu maksudnya? Hidup menurut ketetapan-Ku itu menurut firman Tuhan. Dan tetap mengikuti peraturan-Ku. Jadi peraturan Tuhan itu kita ikuti. Ya. Dengan setia. Walaupun itu cocok gak cocok di dalam hati kita. Ya. Di dalam sebuah ibadah di hari Minggu, yang terdiri oleh karena banyak pribadi, asal usul, ya, budaya yang berbeda-beda. Suratku yang kasih, pendidikan juga berbeda-beda. Tidak selalu firman Tuhan itu pas, enak sama kita. Kadang-kadang firman Tuhan itu tidak enak sama kita. Yang namanya teguran itu biasanya tidak ada yang enak. Tapi berbahagialah kalau kita mampu menerima teguran itu. Dikatakan ketika itu ada dalam ketetapan-Ku, melakukan mengikuti peraturan-Ku dengan setia, ialah orang benar dan ia pasti hidup. Dipelihara Tuhan itu maksudnya hidup. Dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan dalam hatinya itu dijawab seperti apa yang menjadi keinginan hatinya. Demikian firman. Kalau Tuhan yang berfirman, tidak bisa tidak, pasti terjadi. Yang terakhir adalah bergembira. Karena di dalam ayat yang keempat dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan. Ya. Seringkali Tuhan itu oleh manusia dibuat seperti Al-Gojo. Halo Bapak Ibu, Al-Gojo tahu ya Al-Gojo ya? Apa gampangnya itu Al-Gojo itu? Apa pasnya Al-Gojo itu? Orang yang itu ada gitu kan? Iya. Seringkali kan kita buat Tuhan itu seperti Al-Gojo. Tuhan lindungi aku, gitu kan? Wah, Tuhan lindungi kita. Tuhan, ada orang yang membenci kepada aku Tuhan, pagari aku. Gitu. Tuhan disuruh magari. Gitu kan. Tuhan, karena sudah saking jengkelnya, Tuhan, kumpes dia. Biar mati. Sudah dia kasih. Itu salah. Tapi ayat ini mengatakan pada terakhir kalau kita ingin mendapatkan jawaban apa yang ada di dalam hati kita sesuai dengan hati kita, saudaraku, yang terakhir itu, yang kelima itu, kita harus terus bergembira karena Tuhan. Ya, jawaban Tuhan dari mana tetap haleluya. Doa kita sepertinya nggak dijawab, haleluya. Ingat Sadrak, Mesa, dan Abednego. Dia katakan kepada Raja Nebukadnezar, ya Raja, kalau Tuhan tidak menolong aku, ya, Tuhan tidak bisa melepaskan aku dari dapur api. Ya, itu Sadrak dan Abednego, dia pakai bahasa Jawa, dia bilang ora apa-apa. Tuhan, kalau aku mati oleh karena kebenaran, aku orang apa-apa. Artinya saja. Iya. Ada apa yang terjadi? Api itu tidak menghanguskan mereka. Sama seperti yang dilakukan oleh Daniel. Ketika dia dimasukkan dalam gua singa sedang lapar, saudara-saudara yang kasih. Begitu dimasukkan, singanya jadi kawan. Yang repotnya diajak ngobrol, saudara-saudara. Memang singanya nggak bisa menjawab.
Ya, tapi seperti kalau saya ngobrol dengan anjing saya gitu. Kadang-kadang aku ajak ngobrol juga. Suatu rasanya itu enak. Kenapa? Karena walaupun dia nggak bisa ngomong, tapi lihat raut mukanya, kemudian baiknya, itu jadi senang kita sesuatu. Itu yang dialami oleh Daniel dalam puasanya. Begitu dia dilepaskan dari puasanya, orang yang mendakwa, orang yang menudingkan itu Daniel, saudara-saudara yang kasih. Begitu dia dimasukkan dalam singa, kandang apa? Puasanya, ya, langsung habis dicari-cari. Bukan hanya dia, tapi juga dengan keluarganya. Filipi pada pasal 4 ayat yang keempat, jelang ayat terakhir. Filipi pada pasal 4 ayat yang keempat. Yang kelima tadi adalah, yang terakhir adalah bergembiralah karena Tuhan. Baca 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacita. Ya, bersukacita, bergembira. Dan ayat terakhir kita, Kolose pada pasal 3 ayat yang ke-23. Kolose pada pasal yang ke-3 ayat yang ke-23, ya. Kita baca 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tapi kalau kita sudah katakan seperti itu, ya, tidak ada kata kita bersungguh-sungguh juga. Sukacita terus. Amin. Tuhan Yesus berkati. Kita dapat berdiri silakan pemain musik berikan juga dengan suami bersama. Untuk datang ke depan. Haleluya. Saudara-saudara yang berkati. Ketika kita sudah melakukan kelima hal, percaya kepada Tuhan, lakukan yang baik, yang berlaku setia, dan senantiasa bergembira karena Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diingini hatimu.
biarkan kami dua hati, tapi biarlah kami percaya sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di setiap persoalan pergumulan, di setiap rumah tangga kami, usaha kami, pekerjaan kami mengandalkan dan percaya kepada Tuhan. Sebab firman berkata, orang yang berdua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Setiap kita jangan biarkan mendua hati, tapi percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan mari setiap kita yang sudah mengalami kasih Tuhan, yang sudah mengalami menerima kasih karunia, mari kita perbuat hal yang baik, mengasihi orang-orang yang menyakiti kita, mengasihi orang-orang yang sudah melukai kita, mengasihi orang-orang yang menyakiti hati kita. Inilah yang Tuhan perintahkan bagi kita siang hari. Dan dari setiap kita dalam keadaan apapun, kita tetap bergembira dan bersuka cita. Di saat kita bergembira dan bersuka, maka kuasa Allah akan dinyatakan, berkat Tuhan akan kita terima. Terima kasih Tuhan, berkati semua seluruh jemaat Tuhan yang sudah mendengar. Biarlah Tuhan memberikan dalam hati kami, sehingga dia akan bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat di dalam nama Yesus. Sehingga kami semua jemaat Tuhan bersaksi, membawa jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba Pak Gembala terus pagi lebih luar biasa, lebih dahsyat di dalam menyampaikan firman, sehingga kami jemaat Tuhan, kami boleh semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih, berkati sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami siang hari ini. Berkatilah ya Tuhan setiap tahapan yang memberi, dan setiap jemaat Tuhan yang memberikan ucapan syukur, yang mengembalikan milik Tuhan. Siang hari ini sesuai dengan janji Tuhan, Tuhan akan membukakan tiga-tiga langit tercurah bagi jemaat Tuhan yang sudah mengembalikan milik Tuhan ucapan syukur. Tuhan akan balaskan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu. Haleluya. Apabila kita mengumpulkan persembahan, kita akan memuji buat Tuhan.